Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem, selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali. Untuk edisi hari Jumat tanggal 11 April tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan terus membagikan kebahagiaan di tahun jubileum ini ya. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan share jika renungan ini membantu kita untuk bertumbuh dalam iman. Tema renungan kita hari ini adalah ketika kebenaran ditolak, Tuhan tetap hadir. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada kalanya dalam hidup ini kita bersuara karena Tuhan yang mengutus kita berbicara. Tetapi ketika suara itu membawa kebenaran yang menusuk hati, dunia justru menolaknya. Kita dianggap mengganggu, kita dijauhi, bahkan kita difitnah. Inilah situasi yang dialami juga oleh Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia 20 ayat 10-13. Ia tidak berbicara dari keinginan pribadinya, tetapi dari sebuah perintah Tuhan sendiri. Namun inilah yang ia katakan, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukan dia, kami akan mengadukannya. Semua sahabat karibku mengintai kejatuhanku. Saudara, kita dapat membayangkan orang-orang yang terdekat, yang dulu menjadi sahabat baik, kini justru menjadi musuh untuk menolak ajakan Nabi Yeremia. Mereka tidak menunggu Yeremia berhasil, tetapi justru mereka menunggu ia untuk gagal. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara-saudariku, kita juga membaca bahwa perwartaan dari Nabi Yeremia bukanlah sebuah berita nyaman. Ia membawa sebuah panggilan untuk pertobatan. Ia memperingatkan akan kehancuran yang akan datang jika bangsa Israel tidak kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi pesan seperti itu, saudara-saudara, tidak populer, tidak disukai, tidak ingin didengarkan. Maka Nabi Yeremia bukan hanya ditolak, tetapi justru hendak dijatuhkan. Namun di tengah tekanan itu, Nabi Yeremia tidak berhenti. Ia berkata dengan keyakinan dan iman yang teguh, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah perkasa. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung dan tidak dapat mengalahkan aku. Saudaraku, di tengah keadaan penolakan dan pengkhianatan, Nabi Yeremia tetap berdiri teguh karena Tuhan berdiri bersamanya. Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Dalam Injil suci menurut Yohanes bab 10 ayat 31-42. Kita melihat kisah yang serupa, di mana Tuhan Yesus baru saja berbicara tentang kesatuannya dengan Bapa di surga. Ia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Tetapi alih-alih percaya, orang-orang Yahudi mengambil batu. Mereka hendak melemparinya. Yesus berkata kepada mereka, "Banyak pekerjaan yang baik telah kuperlihatkan kepadamu yang datang dari Bapa-Ku. Pekerjaan manakah di antara yang membuat kamu mau melempari aku?" Jawaban mereka mengejutkan, saudara-saudariku. Bukan karena suatu pekerjaan yang baik, melainkan karena engkau menghujat Allah dan menyamakan dirimu dengan Allah. Orang Yahudi saat itu menolak Yesus bukan karena berbuat jahat, tetapi justru sebaliknya, karena Tuhan Yesus menyatakan kebenaran tentang dirinya. Karena terang yang ia bawa
terlalu silau bagi hati yang telah terbiasa hidup dalam bayang-bayang kegelapan. Saudara-saudari, dua kisah ini, yaitu Nabi Yeremia dan Tuhan Yesus yang ditolak, menggambarkan satu pola yang berulang yang sama, yaitu kebenaran sering ditolak, pembawa pesan sering dimusuhi, dan itu bukan karena pesan itu salah, tetapi karena hati manusia tidak ingin diusik. Kita lebih suka damai yang palsu daripada sebuah teguran yang membawa kehidupan. Kita memilih pendiaman dosa daripada terang yang menyembuhkan. Seringkali juga kita pun bersikap serupa, bukan? Ketika suara Tuhan datang lewat firman-Nya, lewat teguran, lewat seseorang yang dikirim untuk menyentuh luka kita, reaksi pertama kita bukannya bersyukur, tapi kita bertahan, kita menyangkal, kita mengalihkan, bahkan kadangkala kita menyerang balik. Namun, saudara-saudari, kebenaran tidak pernah sendiri. Pesan yang paling menusuk adalah pesan yang membawa pemulihan sejati. Nabi Yeremia mengimani itu, maka ia berkata, "Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat." Dan Yesus pun tahu bahwa jalan salibnya akan penuh dengan batu dan duri. Tetapi Tuhan Yesus tetap melangkah dan ia tetap berkata, "Jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah karena pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalamku dan aku di dalam Bapa." Saudara-saudariku, kebenaran tidak pernah berteriak, tetapi ia tetap bersinar. Kebenaran tidak selalu diterima, tetapi ia tidak akan pernah padam. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi populer. Ia memanggil kita untuk menjadi seorang yang setia. Dan kesetiaan itu akan diuji bukan oleh dunia, tetapi oleh hati kita sendiri. Marilah kita berdoa agar kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran yang bersedia untuk ditolak, asal kebenaran itu tetap hidup, yang bersedia untuk memilih terang meskipun menyakitkan, yang bersedia setia seperti Tuhan Yesus, seperti Nabi Yeremia. Karena Allah yang kita ikuti, Allah yang kita imani adalah Allah yang setia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra